Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fusa, kembali lagi bersama kami dari tim media Fakultas Usuluddin dan Studi Agama dalam program podcast mahasiswa berprestasi Fakultas Usuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang. Nah, sebelum kita mulai, boleh kita sapa terlebih dahulu audiensnya? Halo. Halo. Dan mungkin kakak boleh perkenalan singkat terlebih dahulu. Iya, baik. Terima kasih, Kak. Perkenalkan, saya Nadia Adrianti. Biasanya dipanggil Nadia. Saya mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, Kak. Oke, dan perkenalkan, saya Tengku Nurul Suhada yang akan memandu sesinya kita pada hari ini. Nah, rasanya senang sekali ya pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali pada sesi yang insya Allah akan penuh dengan inspirasi. Dan tidak lupa pula, hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu mahasiswa berprestasi dari Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Yang mana nantinya narasumber kita hari ini akan berbagi cerita, pengalaman, serta perjuangannya, sehingga bisa berada di titik sampai sekarang. Benar sekali kakak? Iya. Benar sekali. Nah, baik semuanya, sebelum kita masuk kepada sesi sharing session kita, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita, profil singkatnya saja, oke? Nah, beliau ini dikenal sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir yang aktif di dalam organisasi dan juga aktif dengan kegiatan-kegiatan perlombaan, mulai dari kegiatan MTQ dan juga perlombaan kaligrafi ya Kak? Iya. Nah, beliau juga memiliki kemampuan di bidang kaligrafi, serius dalam pelatihan kaligrafi mulai sejak kelas 10 aliyah pada bulan September di tahun 2019, benar Kak? Iya, benar sekali, Kak. Benar, dan juga baru mulai ikut lomba itu pada tahun 2021. Nah, ada pun beberapa prestasi yang telah diraih oleh Kak Nadia ini sendiri merupakan juara Harapan 3 cabang kaligrafi pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Kemudian beliau juga mendapatkan penghargaan sebagai juara 1 cabang kaligrafi pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional tingkat Kabupaten 50 Kota tahun 2022. Beliau juga mendapatkan juara 3 Khotnaskhi Lemka angkatan 2023 dan juga juara 1 cabang kaligrafi pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Selain meraih prestasi di luar fakultas, beliau juga merupakan juara 1 cabang kaligrafi pada PKMU tahun 2024. Beliau juga mendapatkan juara 1 cabang kaligrafi pada PKMU tahun 2025, baru-barusan ya Kak ya? Iya. Kemudian beliau juga merupakan penulis pada penulisan Mushaf Al-Quran Nusantara yang dilaksanakan serentak selama 10 jam se-Nusantara. Peraih 2 rekor muri diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Lembaga Kaligrafi Al-Quran tahun 2025 dan juga juara 1 kaligrafi pada kompetisi ilmiah nasional mahasiswa Usuluddin Kinmu tahun 2025 dan juga banyak prestasi-prestasi lainnya. Kalau kita bacakan prestasi-prestasinya mungkin gak akan ada habisnya ya Kak ya. Oke, baik, sebelumnya untuk mendapatkan prestasi-prestasi ini pasti banyak perjuangan-perjuangan yang telah kakak rasakan, dari itu lelahnya, capeknya itu sudah kakak rasakan lah ya. Jadi kita di sini teman-teman juga pasti ingin tahu bagaimana sih sebenarnya cerita awalnya kakak sehingga kakak bisa menjadi mahasiswa berprestasi sampai saat ini. Iya, baik. Terima kasih, Kak. Sebelumnya itu kan saya berawal pada tahun 2019 ya Kak. Iya. Nah, awal sebelumnya itu saya nggak ada prestasi sama sekali. Nah, palingan cuman juara di kelas atau enggak cuman ya lomba-lomba biasa aja Kak, kayak gitu. Nah, jadi waktu itu saat saya kelas 3 MTS, itu ada guru saya ngomong kayak gini, Nat, kamu temenan sama orang yang berprestasi semua, sama orang yang baik itu prestasinya di akademik ataupun di non akademik kayak gitu. Cuman apa yang bisa dibanggain dari kamu? Dia bilang kayak gitu. Jadi kayak wah iya juga ya kayak gitu kan. Apa nih yang bisa saya banggain gitu? Emang nggak ada waktu itu. Jadi dari sana emang awalnya tuh kayak sedikit tertampar gitu kan. Cuman setelah itu jadi sadar kayaknya saya harus cari jati diri deh. Oh, cari jati diri gitu ya Kak ya. Cari jati diri. Dan berlanjutlah pada saat aliyah tuh benar-benar mau memperbaiki diri banget.
udah mau kayak udah fokus kayak gitu. Nah bersamaan dengan itu kenalah dengan kaligrafi ini Kak. Kaligrafi di tahun 2019 itu Iya, berarti Kak? 2019. Kenal dengan kaligrafi, awalnya tuh cuman terpaksa doang. Terpaksa, karena ada tuntutan harus latihan ini segala macam, ya udah kita jalanin aja itu dulu. Nah, ternyata lama-kelamaan tuh kayak kaligrafinya banyak ngubah hidup gitu. Kaligrafi. Terus habis itu di tahun itu saya belajarnya sama senior. Nah setelah tamat aliyah, saya memutuskan untuk pergi ke LEMKA, Lembaga Kaligrafi Al-Quran yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Di Sukabumi jauh banget ya Kak? Jadi di saat teman-teman aliyah saya memilih untuk kuliah, daftar kuliah, saya memilih untuk daftar ke LEMKA dulu. Udah nyanterin aja dulu setahun, fokus untuk perbaikan skill gitu ya. Nah setelah itu nanti barulah kuliah. Jadi di LEMKA saya banyak mendapatkan perubahan, dan mungkin prestasi yang saya dapat sekarang ini itu kontribusi di LEMKA-nya sangat banyak Kak. Masya Allah, luar biasa sekali ya Kak ya. Iya, terus di luar dari LEMKA juga di Sumbar sendiri, saya juga ada pelatihan sama guru. Itu beliau pengelola di kursus kaligrafi yang di Kuranji. Nah, emang beliau yang mengelola semua kaligrafer di Sumatera Barat ini. Jadi sama beliau juga ada latihan ditambah sama LEMKA kayak gitu. Nah, karena ada pelatihan di luar sana, barulah pas masuk kuliah bisa ngikutin berbagai macam perlombaan seperti yang udah Kakak bilang tadi. Berarti itu memang cerita awal Kakak, bagaimana Kakak itu masuk ke dunia kaligrafi ya Kakak ya. Awalnya terpaksa, tapi lama-lama jadi kebiasaan, jadi terbiasa gitu ya Kak ya. Berarti memang perjuangan Kakak dari 2019 sampai tahun sekarang 2026 itu nggak henti-hentinya ada dengan kaligrafi. Masya Allah, luar biasa ya berarti ya Kak ya. Iya Kak. Nah Kak, jadi tadi kan dari cerita yang telah Kakak ceritakan, kita juga bisa mendengar sama-sama ya teman-teman, dengan prestasi, dengan perjalanan Kakak, pencapaian Kakak sampai saat itu, sebenarnya apa sih tantangan terbesar Kakak dalam menghadapi semua pencapaian dan juga prestasi-prestasi Kakak, dan bagaimana cara Kakak itu menghadapi tantangan tersebut Kak? Itu tantangannya tuh sangat banyak ya Kak ya. Banyak banget ya Kak. Banyak banget. Nggak bisa kalau disebutin semuanya, kayaknya nggak cukup waktu kita Kak. Tapi tantangan yang paling saya rasakan itu di mental dalam menghadapi mau perlombaan. Jadi kan kalau kaligrafi ini terkhususnya di dunia MTQ, dia tuh nggak ada batas umurnya tuh umur 34. Batas umur 34 tuh Kak? Iya, jadi pas lomba MTQ baik itu di kabupaten ataupun provinsi, itu saya sering banget tuh berjumpa dengan senior-senior yang umurnya udah 30, 20-an. Jadi kayak, wah ini bisa nggak ya? Dia kan udah lebih lama latihannya dibanding saya kayak gitu. Jadi kayak insecure-nya pasti ada. Berarti memang tantangan terbesar itu berada di dalam diri sendiri. Nah, harus kita lawan itu kan. Cuman itu karena pengalaman pertama saya tuh kan baru muncul di dunia perlombaan di 2019. Itu lombanya langsung MTQ provinsinya Kak. Jadi nggak melalui kabupaten kecamatan dulu, langsung provinsi aja. Langsung loncat ke provinsi Kak, berani banget berarti mental Kakaknya ya. Itu mungkin karena mental satu lagi mungkin karena nasib ya Kak. Iya. Untungnya waktu itu kan lagi corona, jadi di kabupaten tidak mengadain MTQ kabupatennya. Nah langsung diseleksi. Jadi para kader yang ada basic kaligrafi dipanggil semua, habis itu diseleksi mana nih yang bisa diutus ke provinsi. Nah waktu seleksinya tuh ada sekitar 5-6 bulanan. Nah
di dalam waktu itu, di sela-sela orang corona sibuk corona, saya sibuk latihan Kak. Orang sibuk corona, kakak sibuk latihan. Iya, jadi untung juga sebenarnya corona tuh kemarin. Nah, terus ikut seleksi awalnya kayak, nggak mungkin lah bisa lulus. Soalnya lawan seleksi saya kemarin itu perwakilan kabupaten biasanya untuk provinsi. Dan dia udah pernah harapan di provinsi Kak. Jadi kayak, wah gimana nih, saya baru anak baru belajar tahun kemarin, tiba-tiba dihadapin sama orang yang udah berpengalaman, yang jam terbangnya udah tinggi gitu. Cuman di balik situ kayak banyak keraguan untuk ikut. Tapi kayak yaudah coba aja dulu, siapa tahu bisa kayak gitu. Iya, coba aja dulu berarti. Oke. Dan syukurnya ya alhamdulillah bisa. Alhamdulillah berarti bisa ya Kak ya, Masya Allah. Berarti memang tantangan itu berasal dari diri sendiri. Tapi diri kalau untuk sekarang ini Kakak masih grogi nggak Kak? Kalau ikut lomba gitu? Masih Kak. ada ya, tapi nggak sebesar grogi yang pertama kali ikut gitu. Tapi rasanya sama aja sih Masih Kak. sama Kak? Masih sama. Masya Allah. Tapi kalau grogi ya, soalnya saya biasanya grogi itu kalau seandainya dewan hakimnya mulai pergi ke meja masing-masing peserta ngeliatin itu tangan saya bisa bergetar kayak gini. Alipnya udah bengkok-bengkok. Udah bengkok katanya. Oke Kak, berarti kan Kakak ini juga dikenal sebagai seorang mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir. Tahu kan kalau program studi ilmu Al-Quran dan tafsir tuh tugasnya banyak juga gitu ya kan Kak. Iya, Kak. Gimana sih sebenarnya cara Kakak manajemen waktu dengan lomba, dengan keaktifan Kakak, dengan diri Kakak sendiri juga, dengan waktu-waktu yang lain itu. Gimana cara Kakak manajemen waktu tuh Kak? Itu sebenarnya agak ribet ya Kak ya. Awalnya saya mikir kayak ini kayaknya nggak bisa deh dilaluin semuanya kayak gitu kan. Awalnya tuh mikir kayak apa harus milih salah satu. Cuman nggak mungkin. Kan udah ditakdirin untuk jadi pejuang. Masa harus mundur karena ada tantangan seperti ini, ada problem kayak gini. Jadi saya mencoba untuk ngatur waktu walaupun emang keteteran banget Kak, sulit. Jadi untuk tugas kuliah saya kerjakan Hamin satu pengumpulan Kak. Hamin satu berarti. Kalau nggak Hamin satu pas hari pengumpulannya, jadi bangun jam 4 subuh apa jam 5 setelah sholat subuh itu baru bikin tugas. Baru bikin tugas atau enggak mau UAS baru pas itu baru belajar. Pas mau UAS di situ juga belajarnya. Iya, tapi alhamdulillah dapat kan Kak? Alhamdulillah nilainya aman. Aman. Nah Kak, pasti ya Kak dengan prestasi Kakak tadi, dengan perjalanan kisah-kisah perjalanan Kakak tadi, sebenarnya siapa sih orang yang paling berpengaruh dalam diri Kakak? Atau yang kita sebut ini support system gitu? Pastinya orang tua. Pasti orang tua. Pastinya ama sama apa? Ama apa? Makasih ama apa? Insya Allah. Jadi saya sangat bersyukur Kak. Mendapatkan sosok orang tua yang mendukung semua aktivitas anaknya kayak gitu. Mulai dari mental, habis itu dana, material, semuanya difasilitasi. Masya Allah. Memang luar biasa ya Kak ya. Iya. Berarti selain difasilitasi sama orang tua, ini kita balik lagi ke kampus nih Kak. Sebenarnya kalau menurut Kakak pribadi nih, bagaimana fakultas itu memfasilitasi Kakak sehingga Kakak itu bisa berprestasi sehingga sampai saat ini? Ada nggak difasilitasi oleh fakultas, oleh kampus dengan Kakak ikut-ikut berbagai lomba gitu? Ya ada Kak, contohnya kemarin itu pas perlombaan Iniscom di Surabaya, kemarin tuan rumahnya tahun 2025, fakultas memfasilitasi untuk kami terbang langsung ke sana Kak, ngambil medalnya. Terbang langsung ke sana berarti Kak? Jadi dibiayai akomodasinya semuanya sama penginapan, habis itu juga tiket pulang baliknya juga disediain. Berarti fakultas itu juga berperan penting ya Kak ya di dalam proses Kakak selama ini. Iya. Oke, tadi kita juga sudah mendengarkan ya teman-teman semuanya perjalanan, pengalaman dan juga cerita dari Kak Nadia sendiri sehingga bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Pastinya di balik itu semua ada orang yang mempunyai peran penting di dalam hidup Kak Nadia ini atau yang kita sebut dengan support system. Kalau boleh tahu Kak,
siapa sebenarnya orang yang berperan penting di dalam hidup kakak itu? Ya, baik, untuk support system saya sendiri itu sebenarnya banyak Kak ya. Banyak banget. Itu apalagi orang tua. Orang tua. Nah, saya sangat bersyukur mendapatkan orang tua yang mendukung semua keinginan dan prestasi anak-anaknya. Jadi nggak cuman mendukung di bagian mental doang, support doang, kayak yakinin bisa kok, nggak itu doang. Tapi orang tua saya alhamdulillahnya juga mau memfasilitasi. Contohnya kemarin mau mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk saya pergi ke Sukabumi, Lemka. Nah, terus yang kedua itu tentunya guru-guru saya Kak. Guru-guru. Nah, jadi tanpa guru kayaknya saya nggak bisa berdiri Masya Allah. sampai saat sekarang ini. Jadi beliau sering banget membantu mulai dari itu proses latihan ataupun proses untuk yakinin kamu bisa kayak gitu. Jadi penting banget menurut saya peran beliau di perjalanan hidup saya. Oke Kak, berarti memang peran dari orang tua, dari guru-guru itu sangat Iya, berpengaruh ya di sangat dalam hidup berpengaruh, kakak. Oke Kak, mungkin karena waktunya kita sudah mau habis, sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini, kakak boleh kasih kesan dan juga pesan kepada audiens yang sedang menonton hari ini. Baik, untuk saya kepada teman-teman semuanya, kalau seandainya teman-teman punya keinginan atau cita-cita yang besar, coba aja raih semampunya. Saya ada semboyan soalnya Kak. Oh, apa itu Kak semboyannya? Semboyan saya ini berikhtiar sepenuh raga, bertawakal sepenuh jiwa, dan berdoa sepenuh rasa. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Boleh kita apresiasi dulu untuk Kak Nadia ya teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, sepertinya waktu kita juga sudah habis. Jangan lupa saksikan untuk the next program lainnya dari tim media Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Saya Tengku Nurul Suhada yang bertugas sebagai host pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Kami tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.